Bacaan Alkitab dari Filipi 4 ayat 10-20. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan dari dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Renungan kita hari ini diberi tema Rasa Cukup. Nats yang mendasarinya terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di zaman sekarang ini, kita kerap mendengar ungkapan, jangan cepat merasa puas. Sebuah ungkapan yang tampaknya telah mendorong terjadinya perilaku serakah. Kita dapat melihat ada orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk mengejar dan memperoleh segala sesuatu sebanyak-banyaknya. Orang mulai kehilangan rasa cukup akibat larut dalam ambisi ketidakpuasan. Filipi 4 ayat 10-20 merupakan bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Pada bagian ini, Paulus menyampaikan ucapan terima kasihnya atas pemberian jemaat Filipi kepadanya. Penekanan utama di dalam perikop ini bukanlah pada pemberian jemaat, melainkan pada rasa cukup yang dipaparkan oleh Paulus. Rasa cukup inilah yang mendorong Paulus untuk berterima kasih atas segala sesuatu yang telah ia terima. Rasa cukup yang dimaksudkan oleh Paulus tidaklah didasarkan pada kelimpahan ataupun kekurangan, tetapi di dalam segala hal. Allah lah yang telah memberikan kekuatan
bagi Paulus untuk menghadapi segala kondisi kehidupan, baik pada saat kelimpahan maupun pada saat kekurangan. Dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan bahwa apapun kondisi kita, selama kita masih memiliki Allah, itu sudah cukup. Hidup akan menjadi lebih bahagia ketika kita berani mengatakan, sudah cukup. Hidup juga akan lebih bermakna ketika kita mampu menghayati bahwa kita memiliki Allah. Itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Kiranya Allah memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di dalam Engkau kami mendapatkan pemeliharaan hidup dan kecukupan tiap-tiap hari. Biarlah kami senantiasa percaya bahwa Tuhan terus ada di dalam seluruh pergumulan hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk berbagai pergumulan yang dihadapi oleh tiap keluarga. Engkau yang paling tahu persis apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh tiap keluarga. Apapun pergumulannya ya Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu cukup untuk boleh mendampingi kami dan menaungi kami dengan cinta kasih yang membuat kami bisa menghadapi semua pergumulan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami teringat untuk mereka yang mempunyai banyak kerinduan dan cita-cita kehidupan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah memulai pembelajaran di sekolah. Tuhan memberkati mereka dalam pembelajaran mereka yang masih dilakukan jarak jauh. Biarlah Engkau memberikan terus semangat bagi mereka. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang tidak mempunyai pekerjaan. Engkau tetap memelihara kehidupan mereka. Engkau memberi juga kelak pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang sedang merindukan pasangan hidup. Engkau memberkati dan membuat mereka bisa bertemu dengan pasangan hidup yang telah Tuhan tetapkan. Kami teringat untuk mereka yang sedang sakit, terutama mereka yang sedang berjuang dalam isolasi mandiri. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Sandra yang masih dirawat di RSUD Tangerang. Engkau juga menolong Ibu Merlin, Saudari Yolanda Sinaga dalam long COVID yang saat ini masih mereka derita. Engkau juga memberkati Juana Inggolan, Ibu Teresia Syarana Mual, juga Abigail Syarana Mual, dan Engkau juga memberkati Bapak Edo Lekatompesi yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hermina. Dan terlebih lagi Engkau menolong Pak Edo dalam berbagai terapi yang harus dilakukan selama di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk Bapak Gustaf Minggu dengan Ibu Selvi istrinya dan Clement dan juga Binsar kedua anaknya. Tuhan yang memberkati dan menolong senantiasa dalam isolasi mandiri di rumah mereka. Kami berdoa untuk Ibu Weni, putri dari Bapak Martoyo, Bapak Matius Japandoda, Ibu Mulia Ningsih, Bapak Badi dan istrinya Ibu Suryati, juga anaknya Hana yang masih isolasi mandiri di rumahnya. Untuk Ibu Yeni dan kedua anaknya Margareta dan Jasper yang sedang isolasi mandiri juga. Tuhan yang memberkati segala hal yang harus mereka lakukan
Dan kami juga teringat untuk Bapak Anton serta Ibu Iren dan keluarganya di Kota Bumi yang juga baru terkonfirmasi positif COVID. Tuhan yang menjaga, merawat, menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Terlebih Tuhan juga memberkati ketika kami sudah memasuki PPKM level 3 dan level 4. Ada banyak pembatasan yang harus dilakukan untuk boleh mencegah semakin banyaknya orang yang terjangkiti. Berkati pemerintahan kami di pusat maupun di daerah, juga berkati setiap orang di masa PPKM ini. Terlebih Engkau menolong para nakes yang sedang menangani orang yang sedang sakit di rumah, di tempat-tempat isolasi, maupun di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka semua agar tetap sehat dan tetap sukacita menolong orang yang sedang sakit. Kami berdoa untuk tiap keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, bahkan anak-anak yang menjadi yatim piatu. Kami percaya Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan, dan Tuhan akan tetap memelihara kehidupan mereka. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk Gereja GKI Karet dan Bajem Kota Bumi. Bapa, berkatilah kesehatan Pendeta Ambar, Penetua Irving, dan Majelis Jemaat GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Bapa, berkati juga semua pelayanan di semua bidang pelayanan di gereja. Begitu juga tim multimedia yang mendukung semua bidang pelayanan di gereja di masa pandemik secara online, agar dapat bekerja dan mengembalakan jemaat-Mu di GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi demi kemuliaan nama-Mu. Begitu juga program yang telah direncanakan agar dapat terlaksana dengan baik sesuai seturut kehendak Tuhan dan berdampak positif bagi banyak orang, begitu juga bagi banyak orang di sekitar gereja. Tolonglah Tuhan agar semua ini dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, semua Tuhan kabulkan semua permohonan doa kami ini. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Bapa, di tengah kesulitan kami dalam memerangi pandemi COVID-19, Engkau masih tetap melindungi dan memberkati kami agar tetap bertahan di tengah dampak pandemi ini. Terkhusus untuk dampak kesehatan dan juga perekonomian. Mampukan kami ya Bapa, agar dapat memerangi COVID-19 ini secara bersama-sama dengan berbagai kebijakan yang sudah direncanakan maupun yang sudah dijalankan oleh pemerintah serta seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya ya Bapak, Engkau tetap berikan mereka hikmat, akal budi dan juga kebijaksanaan dalam memimpin negara kami ini. Kami mohon Bapak, berikan mereka kesehatan, juga para keluarganya. Kami juga berdoa untuk para menteri serta jajarannya, pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga tingkat pedesaan. Kiranya Bapa, mereka senantiasa tekun dan setia di dalam nama Tuhan,
dalam menjalankan tugas mereka, sehingga program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan semestinya, sehingga program yang sudah dijalankan oleh pemerintah dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang masih terus berlangsung sampai dengan waktu yang sudah ditentukan di bulan Agustus mendatang. Kiranya seluruh rakyat Indonesia dengan penuh kesadaran mematuhinya dan dapat segera memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan tolonglah kami agar dengan penuh kesadaran mendukung suksesnya vaksin COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk program vaksin yang masih terus berjalan. Kiranya ya Bapa seluruh bangsa kami, seluruh penduduk Indonesia dapat memperoleh vaksin sehingga kami beroleh kekebalan tubuh dan dapat hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Kami juga berharap ya Bapa untuk ketersediaan vaksin dapat tercukupi bagi seluruh rakyat yang membutuhkan. Biarlah vaksin tersebut dapat tersebar dengan baik dan merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapa untuk program bantuan sosial yang sudah direncanakan oleh pemerintah kami. Kiranya ya Bapa bantuan tersebut dapat tepat sasaran agar mereka yang membutuhkan, agar mereka yang kesusahan mendapatkan bantuan untuk kelanjutkan kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami aturkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.